Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IRT, satu video sharing bareng Mama dan Echa. Masya Allah tabarakallah, nggak kerasa ya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan di 2024. Ini sahur pertama dan aku bangun di jam setengah 3 pagi. Bangun tidur, cuci muka, dan langsung menuju dapur. Kebetulan dapur aku terpisah dari ruang utama. Tapi sayang banget hari ini aku nggak bisa ikut berpuasa karena masih haid ya teman-teman. Sedih banget kalau hari pertama puasa tapi nggak bisa ikut puasa. Nggak puasa tapi tetep kan harus nyiapin sahur buat Pak suami. Jujur aja aku tuh kalau bulan puasa jarang masak. Kadang suka ikut makan di rumah mama mertua atau makan di luar. Ini aku mau angetin makanan yang semalam dibuat sama mamaku. Ini aku mau ambil wajannya dulu. Teman-teman pada makan apa sahur tadi? Makan sahur sama apapun, semoga puasa kita lancar ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau suaranya agak sedikit serak-serak karena kebetulan aku tuh lagi sakit. Nah ini aku lagi angetin rendang. Sama ini aku masak air karena Pak suami lebih suka teh tawar dan aku lebih sering minum air hangat yang dimasukin ke termos gitu. Nah alhamdulillah ini udah selesai, kita masukin ke piring. Ya Allah, sampai lupa nih belum tanya kabar teman-teman gimana, pada sehat. Semoga selalu sehat ya badannya, mentalnya, juga finansialnya. Amin. Nah ini aku makannya di rumah mama mertua ya teman-teman, karena kebetulan kita tetanggaan. Menu sahur hari ini ada rendang, tahu, ikan, ayam, sama sambal. Lagi asik di dapur, ternyata anak aku ikut bangun. Ini sama Pak suami lagi digendong. Nah ini lanjut Pak suami makan, aku gendong anakku biar gak ganggu. Alhamdulillah hari pertama sahur ya gak kesiangan. Biasanya kalau hari pertama tuh suka kebablasan gitu. Nah ini mungkin anak aku masih ngantuk ya teman-teman, katanya pengen ASI. Aku tuh lagi belajar nyapi karena anakku udah 2 tahun lebih tapi belum bisa total. Nah ini mamaku lagi masak di dapurnya, katanya lagi goreng tempe. Alhamdulillah nggak kerasa teman-teman, ternyata aku udah 4 kali Ramadan bareng Pak suami. Kebetulan waktu itu nikahnya itu 2 hari sebelum Ramadan. Berarti alhamdulillah udah 3 tahun ya berumah tangga dan alhamdulillah sudah dikaruniai anak yang sehat dan salehah. Nah ini sekitar jam 3 pagi di dapur aku ya teman-teman. Ini udah mateng airnya, aku minta tolong Pak suami buat masukin airnya ke teko sama ke termos juga. Hari ini anginnya ngagelebuk pisan teman-teman, sampai kerasa dingin banget. Ini di belakang rumah aku yang nyambung sama dapur, jadi di terasnya itu aku simpen tanaman-tanaman hias gini. Dulu pas awal-awal nikah kan sama ya, dapurnya di luar, aku tuh masih takut banget ke dapur apalagi jam 3 pagi. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah gak terlalu takut. Nah ini dia suasana di rumah aku ya teman-teman. Karena anakku katanya masih ngantuk, jadi aku mau lanjutin ngelonin dia biar dia tidur lagi. Teman-teman yang pada punya balita gimana nih? Anaknya pada ikut sahur atau justru malah bobok nyenyak? Anakku ini padahal tidurnya tuh jam 11 malam tapi kok bisa lagi ya kebangun lagi jam 3. Nah ini aku mau tidurin dulu ya teman-teman. Lihat tuh dia udah nguap lagi. Nah ini anak aku mau bobo lagi tapi biasalah ya. Kalau mau tidur itu suka banyak drama, pengen di posisi inilah, pengen bobonya di sebelah sini lah. Ribet gitu ya teman-teman. Tapi ya namanya sama anak sendiri, diikutin aja kemauannya. Oh iya, anakku itu sebenarnya nggak suka banget pakai selimut. Ada yang sama nggak sih anaknya? Kalau lagi tidur nyenyak pun, kalau diselimutin dia tuh bisa langsung bangun.
Dia bisanya pakai selimut kalau cuaca emang bener-bener dingin. Padahal daerah sini ya, di daerah Tasik dan juga bisa dibilang sedikit pegunungan gitu ya, dingin banget. Gak sadar aku teman-teman ternyata aku juga ikut ketiduran dan lanjut aktivitas di jam 7 pagi. Ini aku mau nyuci piring. Sebenarnya nyuci piringnya tuh gak banyak, tapi aku mau nyuci piringnya tuh di sini. Di dapur aku juga ada wastafel, cuman kalau pagi tuh kayak enakin aja gitu nyuci piring di deket sawah. Kayak suasananya tuh seger aja gitu. Makanya aku kalau nyuci piring tuh suka di sini. Karena memang sedang belajar hidup minimalis, jadi barang-barangnya tuh gak terlalu banyak. Aku tuh cuma punya piring tuh adalah 10 biji ya, gak terlalu banyak. Jadi kalau udah dipakai harus langsung dicuci. Malah kalau mangkok cuma punya 3 biji. Nah, karena tempat nyuci piring aku ini, walaupun sebenarnya itu tempat wudhu ya teman-teman, deket dengan kolam, jadi kalau nasi, apa makanan-makanan yang tersisa di piring, itu enak bisa dibuang ke kolam buat ikan. Nah, kalau aliran, sabunnya ini langsung ke sawah. Jadi di dekat sawah ini tuh ada aliran airnya gitu ya. Jadi enak juga sih buat sawahnya ya, bisa, keairin air terus gitu, karena dekat sama kolam aku. Kolam aku juga buang airnya tuh ke sawah ini. Teman-teman udah nyuci piring yang bekas tadi sahur belum? Kalau belum, hayu cuci sekarang, keburu nanti ketambah lagi sama yang maghrib ya, pasti makin banyak. Makanya hayu cuci sekarang. By the way, nontonin video aku sambil ngapain nih teman-teman? Sambil tiduran apa sambil beres-beres? Semoga sambil beres-beres ya, biar waktunya bermanfaat dan tidak terbuang dengan percuma. Alhamdulillahnya nyuci piringnya tuh cuma sedikit ya teman-teman, jadi cepet, cuman 10 menit aja. Nah, ini aku bersihin tempat sabun sama sponsnya juga. Alhamdulillah sudah selesai. Ada kejadian tak terduga, tiba-tiba ayam keluar dari kandang dan menabrak tripod aku. Untungnya keburu aku tangkap dan berhasil aku pegang teman-teman. Kalau enggak ya mungkin udah masuk ke dalam kolam ya. HP-nya sama tripodnya juga alhamdulillah masih milik. Ini aku simpen lagi ke tempatnya biar gak berantakan di sini. Ini aku simpen lagi hasil nyuci piringnya ke dapur ya teman-teman. Nah, ini aku mau lanjut buat bersihin teras belakang sama sekalian aku mau nyiram tanaman. Karena semalam kan nggak hujan ya teman-teman, jadi harus disiram. Ini kegiatan rutinitas aku setiap pagi menyiram tanaman sama bersihin teras belakang rumah ya. Karena aku tuh suka duduk-duduk di sini. Jadi lantainya harus selalu bersih. Kebetulan aku suka sikat pakai sabun juga, tapi sekitar seminggu sekali aja, nggak setiap hari ya. Tapi kalau disiram-siram gini, alhamdulillahnya setiap pagi teman-teman. Biasanya juga ayam itu selalu di kandang aja ya, karena habis panen biar mereka cari makanan sendiri. Jadi kandangnya dibukain sama Pak Mertua. Jadi tahu sendirilah ya ayam kalau dibiarin gitu di sekitaran rumah apalagi kalau enggak beol. Jadi ini aku tuh sehari bisa berkali-kali bersihinnya ya teman-teman. Ini sama aku juga selalu bersihin kandang ayamnya karena kalau gak dibersihin ya takutnya jadi penyakit, takutnya bau gitu ya. Nah, ini aku siram-siram aja dalamnya, pokoknya jangan ada sampai beol ayam yang tersisa gitu ya. Nggak apa-apa kok dikebawahin, keikanin, kayaknya nggak dimakan juga sama ikan ya. Teman-teman mohon maaf ya kalau mungkin suaranya agak kurang jelas, soalnya karena aku juga lagi sakit, tapi aku tuh ngerasa harus upload video gitu ya teman-teman, mohon dimaklumi dan mohon didoakan juga semoga aku cepat sehat, cepat pulih ya teman-teman.
Yang saat ini lagi sakit juga, aku doain semoga kalian semua pada sehat ya. Habis itu aku lanjut nyapu di depan rumah. Ini aku baru nyapunya yang di depan rumah aja, kebetulan yang di dalam rumahnya belum ya, karena rumah aku tuh kan pinggir jalan, jadi harus pagi-pagi banget, kalau udah agak siangan suka malu banyak orang gitu. Nah ini aliran air selokan di depan rumah aku alhamdulillah bersih ya, airnya juga jernih. Nah aku mau bersihin dulu takutnya ada, sampah-sampah yang menyumbat gitu. Tuh sambil aku spill ya, angin yang ngagelebug banget di hari ini tuh, berasa di pantai ya teman-teman. Nah ternyata ada sampah-sampah di sebelah sini ya, aku angkatin. Aku buangin juga. Ini tuh, apa ya, sampah kiriman ya dari sebelah sana, aku juga nggak tahu kenapa orang-orang suka buang sampah ke selokan. Bisa dilihat ya teman-teman itu kresek besar isinya sampah semua. Itu kadang ada yang lewat juga buang sampah sembarangan. Nah ini karena mama aku lagi nyapu jadi aku nitip aja sekalian sampahnya. Sebenarnya di sebelah kanan masih ada ya sampahnya cuman aku agak takut karena gelap gitu takut ada ular. Sampah yang tersumbat di selokan ini juga kadang dibersihin sama tetangga yang emang butuh air buat kolam mereka. Mungkin segitu dulu ya videonya teman-teman, aku mau lanjut mandi, aku doain semoga puasanya lancar hari ini dan seterusnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya teman-teman, aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.